yaitu benua Asia dan benua iya betul, benua Australia. Kemudian samudra apa? Nah, baru itu. Samudra dan samudra Pasifik. Lalu mempengaruhi nggak sih kondisi itu? Mempengaruhi nggak? Apa yang mempengaruhi? Paling besar itu apa? Kita dikelilingi oleh air, lah. Apalagi? Dampaknya ketika kita banyaknya air, karena kita dipisahkan oleh satu pulau-pulau yang lain, dan ternyata pulau-pulau di Indonesia itu banyak sekali, ya kan? Nanti saya bagi ya link-nya untuk melihat apa saja dan bagaimana pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, jadi itu mempengaruhi misalnya kalau perairan, itu perairan, dan ternyata kita itu sebagai jalur perdagangan yang menghubungkan antara benua Asia dan benua Australia. Jadi jalur ini kita ini strategis nih. Nah, ini strategis dan dari segi pertahanan dan keamanan juga berpengaruh. Kemudian dan yang paling besar itu adalah apa? Kondisi ekonomi. Kenapa kondisi ekonominya? Jadi ekonomi bangsa kita itu dipengaruhi dari kondisi geografisnya. Jadi kalau ini tinggalnya misalnya di dataran tinggi, di dataran rendah, kemudian apa lagi? Kita apa namanya? Kamu pantai, daerah pesisir. Bapak Andri kan masyarakatnya gaulnya apa saja? Lalu orang yang tinggal di daerah pegunungan, di dataran tinggi, kebanyakan petani, kemudian ada petani mereka bertanam kopi, kemudian padi. Nah, kemudian orang yang tinggal di dataran rendah itu pasti akan berbeda-beda juga dengan kondisi perekonomian mereka dan apa yang mereka usahakan. Ini ya. Saya mau melanjutkan sebuah video singkat ada iya saja. Bagaimana keterkaitan antara kondisi geografis bangsa kita dan perekonomian masyarakatnya. Dari belakang sudah. Dari belakang. Silakan disimak, dilihat benar-benar bagaimana kondisi ini mempengaruhi penglihatan Masya Allah.
keberagaman aktivitas ekonomi masyarakat. Mengkaitkan keberagaman Di sini ya bagaimana pengaruh proses geografis terhadap ekonomi aktivitas ekonomi. Jadi kalau dataran rendah, di situ ada dataran tinggi, kemudian ada pegunungan dan gunung. Biasanya dataran rendah. Yang namanya dataran rendah itu adalah dataran yang memiliki kemiringan sama landai. Jadi ketinggiannya kurang dari 200 mdpl atau di atas permukaan air laut. Nah, kemudian yang dikatakan dataran tinggi adalah dataran yang puncaknya datar, ya datar, kemudian dipisahkan dari daerah sekitarnya dan memiliki lereng yang curam. Biasanya dia 200 sampai 1000 mdpl meter di atas permukaan air laut. Kemudian ada gunung. Gunung ini adalah daratan yang menjulang. Ya, kemudian daratan yang menjulang dan dia memiliki ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Jadi kemudian ada bukit yang memiliki ketinggiannya adalah di bawah dari 1000. Jadi kalau dia lebih rendah dari bukit dari gunung maka disebut bukit. Kemudian ada lembah dan tikungan yang lebih rendah dan sekitarnya biasanya dia sifatnya memanjang. Kemudian ada dialiri oleh sungai. Nah, kemudian lembah ada juga yang disebut dengan marak. Ini baru yang marak itu dia lembah yang dalam tapi sempit dan biasanya dia agak curam maksudnya itu marak. Kemudian ada panakuan daerah rendah yang permukaannya miring dan menurun. Ini adalah bagian-bagian dari bagaimana permukaan bumi Indonesia. Di mana dari permukaan bumi dia ada gunung paling tinggi di sini. Kemudian ini disebutnya lembah. Ini adalah ini palung namanya, palung. Dan palung itu dalam. Di dunia ada palung Mariana. Itu dalamnya itu di sini. Kemudian ini ada namanya lembah, kemudian ada namanya gunung. Jadi ada lubuk laut yang ini posisinya lebih ke sini. Ini adalah bentuk dari daratan tempat tinggal kita, kemudian ini laut. Ini ada gunung laut. Di gunung laut apa sih disebutnya gunung laut? Karena kaki gunungnya berada di dasar laut. Contohnya adalah Gunung Krakatau. Jadi puncaknya adalah 884. padahal kakinya itu di bawah. Makanya apabila terjadi tsunami seringkali itu Gunung Krakatau. Ya. Kemudian ada emang laut kayak gitu, emang laut. Kemudian ada gunung laut. Silakan dilihat sendiri pengertiannya itu gunung laut. Lewat 8 lewat 4. Kemudian ada alur lautnya. Ini adalah dasar laut pengelola sungai yang memiliki penenggelaman jalur alur laut. Ada yang namanya bibir pantai. Pertanyaannya yang bibir pantai ini mana yang disebutnya bibir pantai? Kok bisa ada pantainya? Nah, jadi pantai sebenarnya juga memiliki bibir. Jadi bibir pantai itu ada alias bawahnya itu pantai lah. Diarti nang paling surut di mana? Itulah bibirnya. Bukannya pada saat banyu wow, menghempaskan. Oh, berarti itu bibirnya. Bukan, bibirnya itu di sana. Jadi yang ada tuh apa ilasnya? Itu bibirnya di sana. Jadi paling terakhir itu, paling terakhir air surut, paling surut nasi surut. Lalu begitu biasanya dari ini adalah bibir dari. Nah, bagaimana
Ada yang tahu? Email. Kemudian sekarang kita bahas bagaimana yang primer, sekunder, dan tersier. Nah, lalu yang pertama adalah pengaruh proses geografis terhadap aktivitas ekonomi. Banyak aktivitas ekonomi yang diberakar pada batasan yang sudah ditetapkan oleh fisiknya. Jadi bagaimana bentuk permukaan bumi kita itu mempengaruhi kegiatan ekonomi. Jadi kalau misalnya wilayah pegunungan adalah dataran tinggi, biasanya ya tadi kayak segmen pasar, segmennya itu ya concernnya ke pertanian, ke pariwisata gitu. Kemudian kalau dia dataran rendah, biasanya ekonominya jadi lebih beragam. Ada pertanian, peternakan, perikanan, kemudian perindustrian, pariwisata, bidang jasa, perikanan laut, ada juga tapi lebih banyak ke tambak dan lebih disegmenkan untuk sektor pariwisata. Nah, bagaimana pemanfaatan lingkungan sekitarnya? Nah, di sini untuk pemanfaatan lingkungan sekitar untuk pemenuhan kebutuhan pokok, kebutuhan ekonomi ya. Dalam pemanfaatan lingkungan perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yang berwawasan. Kenapa? Karena kita hidup itu terus menerus. Gak mungkin kita itu melakukan kegiatan ekonomi diharuskan menunggu kita. Lalu generasi kita, generasinya bagaimana? Nah, jadi harus berkelanjutan. Lalu apa yang harus diperhatikan? Nah, yang pertama adalah keadilan antar generasi. Setiap generasi pasti memiliki kewajiban. Kewajibannya apa? Mewarisi lingkungan. Alias mewarisi lingkungan. Contoh yang kalian rasakan saat ini adalah warisan dari apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang tadi, oleh ini, oleh dan dari dulu. Jadi yang kemudian terjadi perubahan, maka perubahan itu yang kita rasakan tidak hanya dari satu bidang, tetapi mengulang kepada bidang-bidang yang lain. Nah, jadi keadilan itu harus berdasarkan antar generasi supaya generasi berikutnya merasakan. Makanya pemerintah melakukan pemberlakuan pelarangan terhadap hal-hal yang menghilangkan, memusnahkan, menghabiskan antar generasi. Contoh kayak kekerasan mal atau kita sering menyebutnya BO. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Lalu apa yang otomatis pemerintah lakukan supaya masyarakat tetap melakukan aktivitas perekonomian yang menjadi seorang nelayan mencari ikan di laut? Maka pemerintah memberikan alternatif seperti penggunaan umum, kemudian penggunaan jaring-jaring yang berdasarkan dengan besar kecilnya ikan, gitu kan. Nah, kalau itu gimana? Itulah balikan lempar gitu loh. Itu sampai nininya, cucunya, anaknya, bukan semua. Karena jaringnya itu kecil-kecil. Akhirnya apa? Akhirnya regenerasi ikan itu hilang. Yang kedua, habitat potensi alam lestari di dalam laut juga rusak. Karena besar-besar karena pengaruh sebenarnya yang lestari, kemudian terlalu dibuang mempengaruhi apa yang di dasar laut. Ya, harus memperhatikan kehadiran antara generasi ketika kita mewarisi lingkungan. Jadi jangan sampai generasi mendatang itu yang tidak apa aja. Ulun ku ai takutan bener. Takutan apa? Takutan kalau wae kena pas datang anak cucu ulun melihat lubang apa ini. Sekalinya waya ini digunakan sebagai lubang dasar menambang. Eksploitasi habis-habisan. Jadi yang nanti anak cucu yang ketinggalan apa? Lubangnya saja. Sampai dia bingung ini lubang apa? Ini karena kerakusan manusianya dalam mengeksploitasi tanpa memperhatikan konsep-konsep lainnya. Kemudian yang kedua adalah keadilan dalam satu generasi. Menerapkan gagasan keadilan antar anggota masyarakat dalam satu generasi yang sama untuk memanfaatkan sumber daya alam. Nah, ini adalah keadilan dalam generasi. Jadi untuk diperhatikan ya pemanfaatan lingkungan sekitar untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi.
dan sosial serta pemberian insentif untuk mengubah perilaku masyarakat. Nah, sampai itu adalah berkaitan dengan pemanfaatan ya. Jadi ketika kita membahas tentang pemanfaatan, bagaimana kita menjadikan sebuah lingkungan kita itu ternyata mempengaruhi kondisi ekonomi kita, dan di dalam di dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut kita juga harus memperhatikan tentang pemanfaatan lingkungan berkelanjutan sehingga tidak memusnahkan untuk generasi berikutnya. Artinya ketika kita menggunakan, ketika kita mengoptimalkan, ketika kita melakukan sesuatu untuk kembalian untuk mengambil untuk meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan ekonomi kita ya, harus memperhatikan prinsip-prinsip adalah gimana supaya generasi berikutnya juga merasakan apa yang kita rasakan hari ini. 8:13. 8. Kemudian perdagangan antar pulau. Nah, ini perdagangan antar pulau ya. Perdagangan antar pulau ini adalah kita itu kan ada berapa pulau ya di Indonesia ya? 38 pulau. Ada lagi tambahannya? 38 pulau. Tapi 38 provinsi. Kalau pulaunya ada berapa? Hanya 300. Jadi pulau-pulau di Indonesia itu banyak, ada yang bilang ribuan, ada yang bilang ratusan. Tapi yang pulau-pulau besar saja ya, kita lihat tentang dari negara. Kalimantan katanya, apa lagi? Jawa, Sumatera, Sulawesi, ya, Sumatera, Nusa Tenggara, kemudian Sulawesi. terus itu pulau-pulau besar ya. Jadi kalau bilang pulau itu sama dengan provinsi ya. Di dalam pulau nanti ada bagian provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Jadi semua di dalam ada tapi Kalimantan Utara disingkat Kaltara. Nggak mau jadi Kalut ya. Kalau Kalimantan Tengah kan Kalteng. Kalimantan Selatan Besar, betul kan? Kalimantan Utara Kaltara adanya. Nggak mau dibilang Kalut. Jadi kita ngebahas nih, di mana setiap pulau yang ada di Indonesia itu memiliki perbedaan potensi masing-masing. Kenapa? Karena berkaitan dengan bagaimana kondisi geografis wilayahnya. Paham ya? Dan di wilayah Indonesia pertumbuhannya memang tidak merata. Kenapa bisa tidak merata? Karena ada yang satu dengan memiliki potensi yang melimpah, ada juga yang tidak. Tetapi inilah pentingnya daerah yang memiliki keterbatasan ekonomi dipenuhi, dilengkapi, dijual ke wilayah-wilayah yang memiliki kelengkapan. Jadi gini, kita misalnya memiliki potensi yang lebih dari sisi apa? Potensi hutan kita banyak, kemudian hasil hutan kita juga banyak, benar kan? Kemudian Istirahatnya tetapi berapa? kita miskin dengan hasil-hasil industri. Ganti pak. Pakaian jadi, kemudian barang-barang lainnya. Kemudian contoh nggak usah jauh-jauh ya, perkataan saja ya, bukan kita ya. Kita itu kan lebihannya ikan ya, ikan. Sehingga oleh masyarakat kita, ikan yang berlebih itu dibuang. Kenapa dibuang?
Bilangnya orang kadar betul buang kaca. Jadi oleh sebagian masyarakat ternyata kalau ada yang ngebuang tuh ya, berarti dia belum bisa mengolah saja sebenarnya. Jadi sebenarnya mubazir karena sudah diambil dari laut tinggal dimakan saja. Mungkin mubazir apa kelebihannya di situ dia dan dia tidak memiliki kemampuan untuk mengolah. Jadi dibuang. Padahal itu nggak boleh. Kenapa? Mubazir dan kalau itu diberdayakan itu
mana? Aku dia. Tumben gata hidungnya. IKN lo. IKN. Iya. Cindo, Cak. Tumben gata hidungnya. Tumben Cak. Gak tujuh, IB 1 aja. 20.000 aja. Yang gabu pandal. Nah, itu saja.